Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, saya memperkenalkan diri. Nama saya Syahrul dengan NIM 2598027448. Mahasiswa BPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi matematika di LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTSN 6 Belun dengan materi bilangan bulat. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik. Jadi untuk pagi hari ini, untuk mendapatkan keberkatan, kita akan berdoa dulu, ya. Berdoa dimulai. Jadi sebelumnya saya akan mengabsen dulu. Saya akan mengisi kehadiran ya, dari sebuah siswi sekalian. Dinda Suhela. Amdah. Oke, Dinda. Pagi hari ini kita akan memasuki materi yaitu bilangan bulat, ya, bilangan bulat. Jadi sebelumnya kalian masih ingat nggak materi minggu yang lalu tentang bilangan ya, tentang bilangan. Nah, apa itu bilangan? Saya masih ingat? Ya?
Ada yang masih ingat bilangan? Ah, ada. Oke. Jadi bilangan itu huruf ya. Huruf angka. Angka, bagus. Nah, bilangan itu angka. Dimulai dari 1 sampai seterusnya. Jadi sudah ingat kan? Nah, kan huruf tapi angka. Jadi dimulai dari 1 sampai seterusnya. Itu bilangan asli. Ya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari atau belajar tentang bilangan bulan. Nah, ada yang tahu apa itu bilangan bulan? Apa? Bilangan bulan, ada yang tahu? Oke, jadi untuk selanjutnya kita akan lihat ya slide yang akan Bapak putarkan. Semoga kalian bisa memahami ya dan mempelajarinya ya. Oke, lihat kalian. Kita mulai dari penjumlahan dulu. Kalau tandanya sama, maka jumlahkan aja angkanya. Kalau tandanya nanti mengikuti skala. Seperti ini, 3 tambah 7. Ini kan penjumlahan. Keduanya memiliki tanda yang sama, yaitu sama-sama positif. Berarti langsung jumlahkan aja. Hasilnya adalah 10 kan. Tandanya yaitu positif. Karena di soal ini semuanya positif. Contoh lagi, negatif 3 ditambah negatif 7. Ini juga penjumlahan, tandanya juga sama-sama negatif. Berarti angkanya langsung jumlahkan aja. 3 tambah 7 ya 10 kan. Tapi kalau di soal tandanya negatif, maka jawaban akhirnya kita kasih tanda negatif juga. Gitu ya. Next, gimana kalau tandanya beda? Nah, kalau tandanya beda, cari selisih angkanya. Nanti hasil akhirnya mengikuti tanda angka yang besar. Contohnya negatif 3 ditambah 7. Ini kan tandanya beda. Berarti kita cari selisih angkanya. 7 kurang 3 hasilnya 4. Terus karena bilangan yang besar positif, maka hasil akhirnya positif. Contoh lagi, 3 ditambah negatif 7. Ini tandanya juga beda. Berarti kita cari selisihnya juga. 3 kan 4. Karena bilangan yang besar negatif, maka hasil akhirnya kita kasih tanda negatif. Gitu ya, pahami baik-baik sebelum kita membahas pengurangan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pengurangan bilangan bulan. Untuk pengurangan bilangan bulan, kita lakukan dengan cara mengubah proses pengurangan itu menjadi penjumlahan dengan bilangan negatif. Contohnya 3 kurang 7. Ini kan sama dengan 3 ditambah negatif 7. Sekarang udah jadi proses penjumlahan kan. Nah, di proses penjumlahan tadi kita udah belajar kalau tandanya beda, kita cari
selisihnya dulu 7/3 4. Terus karena bilangannya besar negatif, maka hasil akhirnya hasil tambah negatif. Jadi 2/7 hasilnya adalah negatif. Satu lagi, misalnya negatif 3 dikurang 7, ini kan sama dengan negatif 3 ditambah 7. Ini jadi bentuk penjumlahan dengan tanda yang sama-sama negatif. Berarti angkanya tinggal dijumlahkan jadi 10 kan, tandanya itu negatif, gitu ya. Next, kalau ada pengurangan atau penjumlahan negatif, maka akan berubah menjadi penjumlahan. Contohnya 3 dikurang negatif 7. Ini kan ada pengurangan, terus sama negatif. Berarti ini bisa berubah menjadi 3 ditambah 7. Contohnya hasilnya adalah 10. Satu lagi deh, misalnya negatif 3 dikurang negatif 7. Ini juga bentuknya ada pengurangan, terus sama negatif. Berarti ini bisa diubah menjadi negatif 3 ditambah 7. Sama kayak penjumlahan tadi ya, hasilnya adalah 4. Nah, by the way, rumus-rumus ini sudah diberikan dengan menggunakan garis bilangan dan hasilnya akurat. Kalau kalian mau buktikan sendiri, oh ya, saya yakin nanti makin sering kalian latihan, rumus-rumus ini juga akan dengan sendirinya pasti. So, try it. Oke, sekarang kita lanjutkan ke sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bulan. Misalkan kita menentukan hasil dari penjumlahan atau pengurangan bilangan bulan berikut. Kita mulai dari yang ini dulu ya. Ini ada negatif 25 ditambah 100. Sesuai dengan yang telah kita pelajari tadi. Kalau ada penjumlahan yang beda tanda, berarti kita cari selisih keduanya. Berarti kan 100 dikurang 25 maksudnya adalah 75. Karena angka yang besar positif, maka hasilnya adalah 75 positif ya. Tapi guys, kalau kalian ketemu soal penjumlahan atau pengurangan bulan, kalian boleh putar posisi angka di ini. Ini kan 100-nya positif, so kita tulis 100 dulu. Nah, 25-nya negatif, jadi kita tulis negatif 25 seperti ini. So jadinya 100 dikurang 25 kan, hasilnya sama aja, 73. Nah, proses menukar posisi ini disebut sifat rotatif. Lebih lebih simpel kan daripada cara. Oke, kita coba soal yang selanjutnya. 6 ditambah 35 dikurang 28 sama dengan negatif. Nah, kalau ketemu soal kayak gini, kita proses aja dari ini ya. Kita proses ini dulu, baru nanti yang ini. Nah, proses pengelompokan kayak ini disebutkan sifat asosiatif. Kita mulai ya. 6 ditambah negatif 5. Ini kan penjumlahan beda tanda. Nanti kita cari selisihnya, yaitu 1 selisih 5 kan. Tandanya positif karena bilangan yang besar adalah positif. Lanjut. Lalu dikurangi sama negatif 28. Ingat, kalau ada kurang negatif, ini bisa dibuat menjadi penjumlahan. So ini jadinya 1,28. Hasilnya adalah 29. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Kalian nanti pelajari lagi tentang sifat komutatif dan asosiatif ini. Mungkin nanti akan berguna di perhitungan yang lebih kompleks. Nah, sekarang kita mulai bahas beberapa soal cerita. Soal pertama, katanya ada seorang penyelam yang awalnya menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Lalu dia menyelam lagi lebih dalam hingga 5 meter di bawah permukaan laut. Yang ditanya selisih kedalamannya. Oke, kita jawab. Kita misalkan dulu laut itu pas di permukaan laut ya. Berarti positif artinya di atas permukaan laut dan negatif artinya di bawah permukaan laut. Nah, awalnya dia 2 meter di bawah permukaan laut, berarti negatif 2 kan. Lalu menyelam lagi hingga 5 meter di bawah permukaan laut, berarti jadi negatif 5 kan. Nah, ini kan yang namanya selisih itu kan yang besar dikurang yang kecil. Negatif 2 lebih besar dong daripada negatif 5 kan. Ini lagi ya, pelajaran yang pertama, makin kanan posisinya di garis bilangan, maka nilainya besar.
So selisih kedalamannya adalah negatif 2 dikurang negatif 5. Berarti ini sama aja dengan negatif 2 ditambah 5 ya. Hasilnya adalah 3. Kita simpulkan bahwa jarak kedalaman penyelam tersebut adalah 3 meter. Semoga bisa. Soal kedua, membuat dua aktor air yang aktor 2 meter di atas permukaan tanah dan permukaan airnya berada 3 meter di bawah permukaan tanah. Berapakah panjang kali dari permukaan air ke aktor? Oke, kita jawab. Kayak soal pertama tadi, misalkan Udah. Rapat yang jelas lagi. Oke, jadi dari cerita yang kita lihat tadi itu menjelaskan bahwa bilangan bulat itu bilangan negatif, bilangan nol, dan positif. Nah, apabila dalam penjumlahan tadi terdapat dua bilangan negatif, maka dia akan menjadi negatif pula dikarenakan negatif dengan negatif. Kalau dalam penjumlahan, tetapi dalam pengulangan berbeda, dalam penggalian juga berbeda. Jadi untuk jelasnya, maka kita akan mengisi ya. Ada beberapa tempat sudah mempersiapkan beberapa RKPD ya untuk kalian isi ya. Untuk kalian isi ya. Tolong ini kalian isi ya. Ini kelompok 4 ya. Kelompok 4 ya. Nah, ini kelompok 3 ya. Oke. Ya. Nah, ini kelompok 2. Nah, dulu dia bagus. Sekarang dia bagus kembali. Oke. Ini kelompok 2. Oke. Isi dulu. Isi dulu ya. Langsung tegang ya. Nah, nanti kita ada gimana? Bisa? Sampai. Dari apa? Berat badan ya. Jadi nanyakan berat badan. Siapa yang duluan berat badannya? Ini nomor 1 misalkan. Berat badannya berapa? Nah, jadi kemudian ditambahkan dengan berat badan temanmu. Berapa? Pergunakan ini dengan ini. Dan kawan sebelah kanan. Nah, sebelah kanan, langsung sebelah kanan. Berapa berat badan? Tanyakan pada dirinya. Kita harus tahu berat badan. Ya, harus tahu. Nah, jadi angka dalam berat badan itu bilangan bulat. Ya, setiap angka yang ada dalam bilangan itu bilangan bulat. Nah, kadang-kadang kita sering melihat di dinding dia berbentuk bulat dari angka 1 sampai 12. Itu juga bilangan bulat. Ya, itu juga bilangan bulat yang ada di dinding. Itu yang sering kita lihat. Kita tidak tahu itu bilangan apa. Itu adalah bilangan bulat. Ya. Oke, silakan. Nah, ini. Nah, gimana? Ya, gimana? Gimana? Itu menjumlahkan. Coba tambah aja. Ini sudah tambah pada ini ya. Sudah tambah pada dia. Tambah. Siapa yang menjadi nomor 1? Nomor 1 siapa? Siapa nomor 1? Nah, ini ya. Mungkin udah nambah. Nah, kalau udah, kan dia yang nambah. Coba, kasih. Nah, oke, coba. Ini semua harus bisa. Ya, ini ada penjumlahan pada bilangan bulat ya. Oke. Ya. Jadi plus apa?
Ini kan, ukuran ini plus kali ini, plus ini kan, dan terus yang awal ini udah ini kurang 21 teman-teman. Hampir habis ya. Oke. Ini juga dulu. Ini berat badan siapa ini? Di sini. Di Zara. Ditambah dengan berat badan siapa? Berapa berat badannya? 24 badannya. Ya, itu dijumlahkan, coba jumlahkan berat badan si Zara dengan dia sudah tahu, ya. Nah, sudah tahu berat badan daripada kawan kita. Makanya nanti saat kita naik kereta, kawan kita berat badannya berapa? Kita berapa? Kalau dijumlahkan keduanya, kadang-kadang ada yang 100 kilo. Kawan kita 90 kilo. Ya. Nah, ditambah keduanya, berapa beratnya? 190 kilo berat. Itulah contoh daripada pembunuhan bilangan bulan. Nah, itulah bilangan kita yang bulan. Oke, udah siap semua? Udah siap yang ini ya? Udah? Udah siap? Siap ya? Siap. Oke. Kalau siap, kita tampilkan untuk kelompok satu siap. Kelompok satu siap. Ini. Udah siap? Udah. Mana? Lagi telah? Mana? Gimana ya? Mana? Hah? Lupa apa? Pasangan. Nah, ini yang sama tuh ini kan kita buat. Oke, udah semua? Ya, kalau udah semua kita tampilkan kelompok satu dulu, ya. Nah, coba kelompok satu untuk ke depan. Coba kelompok satu ke depan. Silakan. Tekan kelompok satu, kemudian ya. Semua. Satu untuk ke depan. Ya. Ini kelompok satu ke depan. Nah, yang lain lagi di mana di tengah? Yang lain lagi di tengah. Oke, ke atas. Jadi, ke atas. Oke, siapa yang akan membacanya? Oke, tadi yang pertama siapa yang menjadi acuan yang pertama untuk bilangan berat agama? Iya, berapa berat badan kamu? Coba baca dulu saya. Yang saya perkenalkan nama siapa? Perkenalkan, nama saya Damayanista. Berat badan saya 30 kg. Iya. Kawan? Berat badan teman saya Ilva 38 kg. Iya. Ida 40 kg. Rahma 42 kg. Syahir 40 kg. Iya, jadi itu untuk yang pertama. Ya. Nah, tapi ini jumlah ya. Jumlah coba jumlah berapa? Jumlah 30 tambah 38 68. 30 tambah 40 30 tambah 42 72. 30 tambah 30 60. Jadi sudah semua? Oke. Jadi
Jadi kalau udah semua, ada nggak pertanyaan dari kelompok lain tentang jumlah mereka? Ada nggak? Nah, mungkin malu bertanya ya, malu bertanya. Jadi kalau seperti ini, ya kawan kalian ini, kalian menukar posisi dengan kawan yang lain itu menjadi bilangan bulat yang berbeda. Kenapa demikian? Karena beratnya berbeda. Artinya jumlah bilangan bulat itu berbeda-beda apabila kawan kalian ini berbeda. Ya, contoh dia sendiri, maka dia akan berbeda pula. Nah, jadi tidak ada benar ya. Oke, cukup, terima kasih. Kalau satu, sana kita isi dulu. Ya, ayo, 1, 2, 3. Tutup. Ya. Kita tes yang lain. Apa yang lain? Nah, langsung ke 2. 1, 3. Bebas. Oke, ya, kita segar semuanya. Ya, nanti segar lagi, ya. Nanti kita segar lagi. Nah, oke. Jadi sebagai hasil ya, sebagai hasil daripada materi kita pada hari ini, kita sudah mengetahui apa itu perbandingan daripada bilangan bulat. Kita sudah kenal apa itu bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan ada bilangan nol di dalamnya. Nah, jadi bisa membandingkan mana yang bilangan bulat negatif, mana yang bilangan bulat positif. Jadi untuk kalian bisa menerapkannya di rumah. Jadi kenapa bilangan bulat ini penting? Karena dia berada dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam melihat jam, ya kan? Nah, baik itu dalam perdagangan. Kadang-kadang kita dikasih uang oleh orang tua kita 5.000, kita pergi ke kedai beli cabai berapa? 3.000, berapa kembaliannya? Itu harus kita ketahui. Itulah pentingnya kita mempelajari matematika, ya, apalagi tentang bilangan bulat. Nah, ya, itu ya. Ya. Jadi kita ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu? Mungkin ada? Ada? Ada. Seputar tentang bilangan bulat. Ada? Untuk materi minggu depan mungkin kita akan memasuki tentang FPB dan KPK, ya. Mungkin untuk FPB dan KPK akan kita masuki pada materi selanjutnya setelah kita habis mempelajari materi pada hari ini. Oke, cukup sekian. Jadi untuk mendapatkan keberkatan dari apa yang kita pelajari, kita berdoa, ya. Kita berdoa. Harap kita sama-sama berdoa, ya. Kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang dapat Bapak sampaikan, lebih kurang Bapak minta maaf, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.